Abdullah Fikri, Adriansyah Pratama, Hadir, Bu. Angelia, Aulia Saskia, Asrina, Gayu Anugrah, Bima Kurniawan, Kak Isafri, Fajar Putra Pratama, Bu. Fadlia Dewi, Hadir, Bu. Devi Ardina, Ibrahim Muhammad, Sakit, Ibrahim Muhammad, Sakit, Bu. Sakit. Adrian, Ibnu Alifi, Hadir, Bu. Muhammad Rafi, Muhammad Rifais, Nadif Maulana, Laila Safitri, Novel Atawah, Hadir, Bu. Ocha Aulia, Rizka, Rafi Febriansyah, Rahman Kadafi, Ririn Veronica, Atika Putri, Syakira, Fani. Nah, ini kita belajar drama dan menonton drama. Jadi drama ini tentang sekedar imajinasi, durasinya 25 menit. Sebelum itu Ibu jelaskan dulu tentang drama. Kalian mau mencatat kan? Udah. Karena itu, karena ada merah-merah itu. Wih, drama. Jangan lupa kan? Fatih mana? Iya. Hapus lah beban, Pak. Jadi minggu lalu aku catat pengertian drama kan? Tahu. Nah, kita tahu apa itu drama. Drama. Kalau yang bahasa Inggrisnya Ada tahu apa itu drama? Drama. Ada yang tahu? Drama adalah sebuah lakon atau cerita berkisah kehidupan dalam dialog dan lakon tokoh yang berisi konflik. Nah, betul. Nah, jadi drama itu adalah karya sastra yang menceritakan kisah melalui dialog antar tokoh dan didasarkan pada konflik dan emosi. Serta dipentaskan di atas panggung dengan menggunakan kostum, tanda dan dekorasi untuk menghidupkan cerita. Yang pasti di drama ini harus ada apa? Penokohan. Nah, harus ada penokohan, terus Ada tokohnya. Dialog. ya dialog itu apa lagi? Alur. Alur, Cerita. apa lagi? Harus ada sutradara. Sutradara. Ya. Tapi itu tidak wajib. Nah, drama itu yang pasti harus dipentaskan di atas panggung. Di teater. Nah, ini tujuannya. Tujuan drama merupakan media untuk menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi masyarakat melalui aksi, dialog, dan konflik antar karakter yang membangkitkan emosi dan pemikiran pada penonton. Nah, karena dari itulah kalau nonton drama itu bisa marah, sedih, menangis. Nah, saya suka nonton itu gimana? Racin? Apa, Bu? Topat. Coba sih apa? Tapi kita yang itu. Oh iya, Kalau tidak kamu tamunya seperti itu. jadi lokal. Lokal pernah nonton film. Sekalipun. Sekalipun. Normal saja nonton drama. Bang tentang. Soy. Nah, jadi dalam seni pertunjukan, drama berperan sebagai media ekspresi yang memperkaya budaya dan meningkatkan apresiasi terhadap seni. Selanjutnya, ciri-ciri drama. Yang pertama tadi harus ada
Alur maju. Mundur. Campuran. Campuran tuh maju mundur. Maju terus. Maju mundur. Terus campuran. Terus ada tokoh. Penokohan dalam drama menggambarkan karakter tokoh yang memerankan alur cerita. Ada dua jenis tokoh Peran berdasarkan utama. peran. Peran Utama dan pendukung. Kalau bahasa Inggrisnya pendukung ini apa? Support, Bu. Support. Nah, NBC. second lead. Ya, second. Second class. Nah, terus ada dialog. Dialog itu karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Kalau misalnya tidak ada dialog, tidak terjadilah drama kan? Karena kita berbicara antara satu sama lain. Nah, dalam dialog itu terdapat dua unsur. Yang pertama, wawancang. Wawancang adalah kata-kata atau kalimat yang harus diucapkan oleh tokoh dalam drama. Yang kedua ada Dramalu. Tindakan. tunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan. Terus ada latar. Latar itu adalah deskripsi ruang dan waktu dalam sebuah drama. Tempat. Nah, latar itu ada berapa? 4. Tata tempat, waktu, suasana. 3. Latar tempat itu di mana setiap adegan dalam drama terjadi digambarkan dalam latar. Properti yang mendukung dapat membantu menggambarkan latar depan. Terus ada latar waktu. Waktu yang tergambar dalam latar belakang mengindikasikan kapan setiap adegan terjadi dalam drama, baik itu hari, jam, tanggal, bulan, atau tahun. Kemudian ada latar suasana. Latar belakang yang mencerminkan suasana di setiap adegan dalam sebuah drama. Dengan musik. Seperti ya musik, akting tokoh, dan Dapat satu menggambarkan latar suasana. Nah, struktur drama ada Prolog, dialog, epilog. apa itu prolog. Kata-kata pembuka, mengenalkan. Nah, apa itu dialog. Kata-kata antara tokoh dalam drama. Dalam itu ada misi orientasi, Komplikasi dan solusi. Kemudian ada epilog. Epilog itu adalah Kata-kata penutup yang berisi amanat atau yang keseluruhan ancaman. Nah, ini dia kaidah kebahasaan drama. Yang pertama berbentuk dialog. Yang kedua penyertaan tanda petik dalam dialog. Yang ya. ketiga penggunaan kata ganti orang ketiga dalam bagian prolog atau epilog. Iya, beliau ianya. Penggunaan kata ganti orang pertama dan kedua dalam dialog. Penggunaan konjungsi temporal yang banyak seperti sebelum, sekarang, setelah itu, Mula-mula, kemudian. Tempo yang banyak menggambarkan peristiwa. Menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan istirahat. Terus Verba. tempo yang banyak mengungkapkan pemikiran. Dan merasakan, menginginkan, mengharapkan, menjelaskan, Mengarahkan. Dan terakhir penggunaan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Nah, jadi itu penjelasan tentang drama. Sekarang Ibu akan mempertontonkan drama teater. Ini bapak tua, ibu dan drama. Ya, lihat ada ya. Nah, Buat bapak. 180 loh, 1080 loh. Salam budaya. Halo. Salam. Salam pramuka. Salam. nah sekarang disaksikan drama ini. Jadi setelah kalian nonton drama aku, Ibu ambil kelas. Bu. Kelas sedikit. Upaya kalian belajar dan dia dari sisi kalian sampaikan kepada Pak maka kerakatilan
ini juga kepada Anda. Tentang kali ini ada kalian adalah pada yang untuk kita berhubungan terhadap seorang yang berbunuh telah mengakibatkan terhadap banyak orang. Tapi apakah pengadilan ini selamat ya? Jauh. Dan kan saya aduh, gantung nama ibu saya. Boleh penuh, Bu. Belum nonton kok. Kalian nonton drama? Lah, Kayak di ATM seperti ini. pernah diisi berapa jam? Lanjut. Di Banda akan gitu. Nonton di ATM. Iya. Lanjut. Saya belum main. Belum. Ngajukan di pasar. Oh, Mas Covid loh, Bu. Bocah pengenang ca. Pulang pengenang ca. Dua pengenang ca. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin, awas berdiri. Hadirin, kita silakan duduk. Sidang Pengadilan Negeri Bla-Bla-Bla yang memeriksa perkara pidana nomor 1, 2, 3, 4, 5 atas nama pada hari Minggu tanggal 32 bulan 13 sidang nanti dibuka dan terbuka untuk umum. Oh, baca lu sebenarnya. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum.
hanya kepada saya, memang ada orang lain. Apakah Anda tidak tahu apa kesalahan Anda? Kesalahan apa? Ya sudah begitu. Kita mulai lagi pelan-pelan. Apakah terdakwa kenal kepada Mulyono Dimas? Dia itu masih bunuh diri. Saksi silakan masuk. Setelah diberangkat dari kantor demi penghematan biaya operasional dalam masa pandemi, saya bingung dari istri anak dan istri. Sebenarnya keputusan yang saya ambil adalah bunuh diri agar keluarga saya bisa mendapatkan uang asuransi. Siapa penyebabnya? Siapa penyebabnya? Saya. Tapi Tuhan, maka Anda tahu apa yang terjadi pada anak dan istrinya? Saya tahu. Soalnya saya yang Anak saya tunggu sama bapak dari masyarakat dari petangkai sedang merampok. Ya akhirnya api terdapat aparat istri saya kehilangan suami dan anaknya. Akhirnya tidak kuat lagi bunuh diri juga. siapa penyebabnya? Terima kasih. Nanti boleh kembali ke atas. Terdakwa, apakah Anda mengakui penyebab kemarahan yang menimpa saksi Mulyono Dimas adalah kesalahan terdakwa? Tapi bukan mengakui atau tidak? Mengakui atau tidak? Mengakui, Yang mulia, mengakui yang mulia. baiklah. Kalau begitu kita lanjutkan. Apakah terdakwa kenal Samil Ermando? Tahu sekali. Soalnya saya yang Dia mati karena sakit. Apa penyebabnya? saya. Saudara saksi dipersilakan masuk. Saya yang mulia. Ini apa-apaan sih? Itu bukannya orang yang sama dengan yang tadi. Hah? Kalian ingin mempermainkan
tulis dalam cerita saya. Mereka bukan tokoh nyata. Mulia Beriman adalah tokoh yang saya tulis dalam novel saya, Laskar Tahok. Dan Samir Erlando adalah tokoh yang saya tulis dalam novel saya juga, Bumi Manuskrip. Masa saya harus bertanggung jawab atas nasib tokoh-tokoh fiktif karangan saya? Ini pengadilan macam apa? Jangan bicara sembarangan, jangan menghina pengadilan. Mana mungkin tokoh-tokoh fiktif bisa muncul dalam pengadilan dunia nyata? Ada apa dengan menghina pengadilan? Ada apa diomong? Fiktif, pengadilan Ada apa diomong? fiktif, Ada apa diomong? sedang tidur. Sudah 1 bulan ini dia tidak mau keluar rumah. Untungnya kamu masih mau datang ke sini. Kapan ya aku terakhir berkunjung ke sini? 5 tahun lalu, pesta ulang tahunnya. 2 minggu sebelum dia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan yang sudah dia. Lalu dia ditangkap dan diakhiri tangan tindak pidana polisi. Dia mendapatkan hukuman penjara selama 2 bulan. Karena berkelakuan baik, akhirnya dikurang 2 bulan. 2 bulan? Singkat itu. Di pengadilan, dia mengaku mengambil dana bantuan sosial sebanyak 1 triliun. Padahal, aku juga tahu dia hanya mendapatkan 100 miliar. Coba, 900 miliar itu kemana? Kami semua yang di kantor tidak akan pernah melupakan jasa suami. Dia bersedia menjadi tumbal untuk melindungi aku dan teman-teman lain. Teman-teman yang mana? Tidak terkelihatan selama 5 tahun ini. Baru sekarang muncul 1 orang. Ya, kamu kan tahu sendiri. Waktu itu rumah kalian masih diawasi. Kalau masih bergaul dengan koruptor, nanti kita bisa dianggap koruptor juga. Terus kami hati. Hatinya terlalu lembut. Sebetulnya, dia tidak mau itu kisahnya. Tapi mau bagaimana lagi? Semua lakukan. Aku tahu batinnya tersiksa. Apalagi setelah pasukan itu dilakukan. Banyak yang tidak bunuh diri atau Anson kadol itu kampewa. Tapi mengapa dia sekarang menganggap dirinya sebagai penulis novel? Apa memang sekarang dia menulis novel
Parang belum. Ampun lang na yan. Bilang lagi. Mungkin itu cuma satu perkalian dari masa depan. Dan dari pula dia tidak pernah lebih kemanusiaan. Tapi 2 bulan lalu Dia balik lagi jadi seperti orang yang dikejar-kejar setan perasaan. ya. Aku juga tidak paham kenapa bisa begitu. Mungkin dalam dunia meskipun sudah dijadikan keputusan dunia, mereka masih bisa menulis kalau mendapatkan peraturan berjalan. Tokoh-tokoh yang kurang beruntung menuntut terusnya. Ciptaan menggugat pencipta, menggugat kekuasaan. Cerita fantasi macam apa itu? Kenapa tertawa? Kamu sudah tahu jawaban tulisan. Komputer itu sangat awal kau. Dia tidak punya kekuasaan untuk mengubah jalan dari kata itu. Bahkan kamu dan teman-teman kita tidak punya kekuasaan tulisan itu. Maaf. Lantas suamimu mau diapakan? Aku sudah bingung. Entah berapa dokter dan psikiater kami datang konsultasi. Hasilnya, kamu lihat sendiri kan? Tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Menyembuhkan bagaimana? Kalau menurut kamu itu mengembalikan kondisinya ke waktu dia bersama kali berada di perumahan. Jadi cerita kondisinya waktu itu lebih baik bagi kamu dan saya. Dia akan jauh lebih aman. Dan dia tidak mau mati lagi dengan mereka. Ya mereka. Orang-orang yang mati itu, Jangan orang yang mandi itu. mereka masih nyawa dan pernah hidup. Tidak masalah. Kalau itu bagi mereka tidak ada hubungannya dengan kita, hanya angkat kaki saja. Kita lihat sini. Sudah. Nanti malam tetaplah mimpi yang indah-indah. Besok ajak suamimu pergi ke mall dengan mobil mewah kalian. Makanlah sepuasnya di restoran paling mahal. Belanja apa saja suka kalian. Kalau perlu sekalian saja pesan tiket pesawat ke luar negeri. Terbang langsung lupakan mereka. Bagaimana caranya? Ya suamimu. Anggaplah mereka ada bohong diri sendiri. Yang penting kita tahu. Begitu. Tiap hari 7.000. Tiap hari aku pamit dulu. Sudah malam. Mungkin kalian memang bukan pemegang kekuasaan, tapi anggap saja kalian itu menulis betulan. Jadi sekali lagi, anggaplah mereka sekadar imajinasi.
Inilah para pemain teater koma pentas disangka, sekadar imajinasi karya Rangga Diakyaso. Petugas Raden Darwin, Febri Siregar, Ingrid Dati. Mulyono Samil, teman Bayu Darmawan Saleh, penulis Sir Ilham Jampa. Istri Tuti Hartati, hakim Ratna Diakyaso. Sutradara Rangga Diakyaso. Bravo, bravo. Nah, Bravo, bravo. hah? Bravo. Wah, Petugas setelah selesai dramanya, paham kalian ceritanya? Enggak. Tak paham? Enggak. Jadi intinya di cerita tuh cuma Mimpi, imajinasi kan. Nah, udah. Nah, yang sedikit mau cerita itu dulu pas kuliah pernah bermain teater juga. Di ibu teater itu untuk ngambil nilai akhir mata kuliah Desember kemarin. Nah, teater drama itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Banyak biaya yang keluar dan waktu dan juga tenaga. Kalian tahu lighting, makanan lighting di situ. Lighting itu sekali sewa 5 juta. Cuma lighting kayak gitu saya sewanya 5 juta. Terus di drama itu juga harus ada sutradara kan. Nanti ibu diterima juga sutradaranya. Terus apa namanya produsernya juga. Kalau tidak ada sutradara, ya susah lah untuk berdrama. Nah, jadi itu cerita ibu. Nah sekarang ibu kasih kalian tugas. Oh. Buku kalian sih Ibu. di saya. Buku kalian kan? Dan catat ibu bacakan tugasnya. Oh.
Siapa saja Hakim. tokoh yang terdapat dalam drama tersebut? Nah, yang ketiga, apa konflik utama yang terjadi dalam drama tersebut? Apa konflik utama yang terjadi dalam drama tersebut? Tanggal berapa? Oke, 2. Apa yang konflik utama yang terjadi dalam drama tersebut? Nomor 4, bagaimana alur cerita dalam drama tersebut? Nah, yang terakhir, apa amanat atau pesan moral di dalam drama itu? Apa amanat atau pesan moral di dalam drama itu? Ditutup. Model. Udah, Bu. Teman jawab. Apa tema yang tepat dalam drama? Dari validasi indah dan bisa ya Bu. Imajinasi itu indah dan bisa menjadi itu lagi nge-game bang.
Indonesia itu Ranggarian Tiano coba. Apa? Ranggarian Tiano. Ya. Ya Tepoma. Ya kan. Oh, yang korupsi, oh. Hah? Ya itu korupsi, oh. Itu ya ceritanya. Karena sebenarnya itu pemain bajingan. Baik, bersih, wah. Dah. Bisa. Ada 5 atau Eko, istri Eko, yang mulia.
Semuanya tidak ada nomor. Woi, kapan apa? Nah, ini kan coba aku. Kini pada sibuk cek kini lah. Apa ada? Oke. Sama. Nah, paling tenang cepat cepat. Deh, sampai ngecek, coba. Udah. Kenapa si Bayu di sana entah? Tujuan Beko dan sandangan kuat yang apa?
Ini siang mana sih bergerak kok? Dua. Aden lu. Iya makan dua aja. Aden lu kurang makan. Iya, dia. Enggak, dua. Dia? Dua. Ini Raffi Febrian. Kemut buang. Raffi Febrian tuh pakai fil juga. Ya baru pakai semua. Iya. Iya jadi dia jadi Nah, ini masuk. Kayaknya barang-barang ke rumah jalan atau malah besok bukan malah besok dia minta lah saja cair 600.000 kalau tulisan rantak cicik Kenapa ya? Enggak kan? panas tapi itu 58 Alu lagi itu dulu. Bisa sempur dulu. Jadi berapa ya? ada Wandan menit tuan. Kok kemerawan. nah ini sekolah